Hadirin hadirat yang berbahagia, calon gubernur DKI Jakarta tahun 2004-2009 Bapak Pramono Anung tiba di tempat acara. Boleh kita tepuk tangan meriah buat beliau. Hadirin hadirat yang berbahagia, kami mohon semuanya untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia. Semoga syafaat beliau berikan insyaallah di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita silaturahim masyarakat Jakarta menyambut pimpinan kota Jakarta yang berakhlak karimah. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para kiai, para habaib, ustaz dan ustazah, para pimpinan organisasi serta hadirin sekalian, telah hadir bersama kita dalam forum silaturahmi sore hari ini, dan para ulama, ustazah serta masyarakat. Kemudian kami dari Aliansi Seniman Betawi bersama Moktonah ada hadir di sini. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Ilyas Marwal MA yang mewakili akademisi. Saya ngawal ketua wilayah Makassar Gubernur. Terima kasih, selamat datang Pak Fauzi Bowo. Di sini. Jadi saya melanjutkan Bapak Haji Yusuf Sarif, Ketua MASI Masyarakat Pencak Silat Indonesia Wilayah Jakarta. Bapak Haji Rimbawan, Ketua Personil Kolaborasi Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tokoh-tokoh Betawi, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para guru
Yang kami hormati calon gubernur kita Bapak Pramono Anung, dan kepada seluruh ormas yang kami tidak sebutkan satu persatu yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan langkah niat dari rumah ke sini dalam tujuan kebersamaan untuk mensukseskan pemilu kada DKI Jakarta. Kita mengusung dengan nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bang Dul. Kita sebagai warga Jakarta jangan marah kalau kita hanya sebagai penonton di kampung kita sendiri. Kalau kita ingin punya pemimpin yang dari kampung kita sendiri, harusnya kita bersatu, bisa menghantarkan Pak Pramono Anung dan Bang Dul. Kita jangan berteriak-teriak kalau kita tidak ada aksi, tidak ada perbuatan kita. Jangan ngurusin orang lain. Kita tanya keluarga kita dulu, istri kita, anak kita, mungkin cucu kita, mungkin besan kita, dan sebagainya. Insya Allah kalau itu terus disampaikan, kami yakin pemilu kada DKI satu putaran untuk Pramono Anung dan Bang Dul. Saya termotivasi kepada Bang Dul, beliau yang mengangkat harkat martabat Betawi melalui sinetron Sidul Anak Sekolahan. Itu merupakan motivasi yang diberikan kepada kami. Dalam sinetron itu teguran untuk masyarakat Betawi harus bangkit dan harus berbuat di kampungnya sendiri. Jangan kita menjadi penonton di kampung kita sendiri. Kalau tidak mau jadi penonton, kita harus berbuat kepada kampung kita sendiri. Bantu saudara kita, Mas Pramono, beliau tinggal di satu kelurahan dengan saya. Cuman beda RW saja. Beliau sudah bertahun-tahun di kampung saya. Beliau baik dan kepada masyarakat beliau dekat sekali. Insya Allah pada pemilu kada DKI ini jangan ragu-ragu lagi, jangan bimbang. Mari kita tunjukkan kekompakan masyarakat Betawi untuk mensukseskan pemilu kada, mendukung 100% Pramono Anung dan Bang Dul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, para orang-orang tua kita, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Dr. Engineering Haji Fauzi Bowo, Bapak Haji Nuri Tahir, serta para ulama hadir, Kiai Muhyiddin, Bapak Kiai Haji Abu Hanifah, Kiai Haji Mahdum, kemudian Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir, kemudian Al-Mukarram Kiai Fahruddin Al-Bantani, Sayyidul Yusuf Al-Adid, dan juga para ulama lainnya, dan segenap para pimpinan ormas yang ada di Jakarta, yaitu beberapa banyak, ada Forkabi, FBR, masyarakat Betawi dan lain sebagainya. Ahlan wa sahlan, terima kasih atas kehadirannya. Selamat, mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita. Wabil khusus Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024-2029, Bapak Pramono Anung, insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita bersama beliau bisa memimpin Jakarta untuk masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya tertarik, ada satu tema di sini dibuat oleh panitia, silaturahim masyarakat Jakarta menyambut pimpinan kota Jakarta yang berakhlakul karimah. Kuncinya ini, tidak akan mungkin kita bisa meraih sebuah keberhasilan, tidak akan mungkin kita meraih sebuah kesuksesan
tanpa adanya silaturahim. Kita bisa meraih suatu kesuksesan, kita bisa meraih suatu keberhasilan melalui adanya kebersamaan. Kebersamaan bisa kita hidupkan melalui persatuan, dan persatuan itu bisa timbul dengan silaturahim. Kunci paling utama besok Pak Pramono Anung sebagai gubernur ingin mensukseskan Jakarta, jangan lepas silaturahim ini kepada para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat dan para warga. Insya Allah beliau mudah-mudahan selalu dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang tua dulu suka mengatakan al-ittihad asasun najah. Jadi persatuan adalah sumber dasar untuk meraih kesuksesan dan kebersamaan. Insya Allah sekali lagi kita berharap dalam waktu yang singkat ke depan, tinggal beberapa hari lagi ke depan, ayo kita bergandeng tangan, ayo kita bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang ada demi dan untuk Jakarta ke depan 5 tahun untuk menjadi lebih baik. Satu, kita putuskan bersama, besok adalah pilihan kita tidak lain adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Mudah-mudahan insya Allah kita akan kawal terus, kita akan bawa bersama beliau agar beliau bisa membawa Jakarta ini menjadi lebih baik. Dan kita mohon maaf Pak Pramono Anung, kami banyak berdiskusi sudah, terutama kepada para orang tua kami, pada Pak Haji Nuri, Pak Haji Fauzi Bowo, dan para ulama-ulama yang lainnya untuk menentukan pilihan ini. Bukan sebuah penentuan yang spontanitas, tidak. Kami melalui satu proses diskusi yang panjang. Berkali-kali kami berdiskusi untuk siapa kita pilih untuk menentukan itu. Ternyata Allah, mudah-mudahan ini merupakan sebuah ketentuan Allah. Kita sudah putuskan Pak Pramono Anung dan Rano Karno insya Allah yang akan kami pilih besok. Mudah-mudahan Allah selalu akan memberikan bimbingan kita. Dan di sini banyak para ormas, juga para kiai, para ustazah. Di sini banyak pimpinan-pimpinan majelis-majelis taklim, kaum-kaum ibu. Ini yang merupakan sebuah sasaran yang nanti kita akan berikan kepada beliau-beliau itu, para ustazah yang sedemikian rupa banyak umat di bawah di majelis-majelis kaum ibu itu. Ya, oleh karena itu kami atas nama para ulama dan para habib daripada Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama dan Habaib, insya Allah hari ini kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh sahibul Bapak Haji Pramono Anung ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon katanya salah satu di antara waktu yang mustajab kalau kita berdoa, waktu yang dikabulkan oleh Allah adalah bainal asri wal maghrib. Antara asar dan maghrib adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkan doanya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua keinginan kita. Jakarta menjadi lebih baik lagi. Jakarta bukan hanya menjadi menyala, tapi insya Allah Jakarta akan menjadi kota Jakarta Al-Munawwarah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Jalibah likulli khair, dafi'ah likulli sar, hasilah likulli maqsud, mani'ah likulli bala wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini jadi ajudan. Kemarin kagak bisa, apalagi jadi gubernur, kagak mau saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para alim ulama, para ustadz dan ustazah yang cukup banyak hadir di tengah-tengah kita ini. Karena pada sore hari ini kita menerima tamu kita yang kita idam-idamkan adalah
calon gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan bersama tadi, Allah akan menerimanya, Allah akan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Kata sambutan yang saya sampaikan kepada seluruh hadirin, wabil khusus untuk Pak Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur nikmat Islam sehat walafiat kita dapat berkumpul dan bersilaturahim, mendoakan masa depan kota Jakarta, kampungnya orang Betawi, supaya dapat aman, sejahtera, semakin maju dan modern, tapi juga barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua komponen masyarakat Betawi bersepakat untuk memberikan kepercayaan kita ini kepada mereka yang satu, menghormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat adat, dan menghargai keberadaan dan peran sertanya di masyarakat Jakarta. Dua, kami akan memperdayakan seluruh komponen masyarakat tersebut dalam proses pengambilan keputusan strategis. Tiga, akan menjamin umat beragama, khususnya umat Islam, dapat melaksanakan kegiatan peribadatan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, dan pemerintah wajib mendukungnya. Empat, akan bekerja keras membangun kota Jakarta yang baidatun thayyibatun rabbul ghafur, bebas dari maksiat, bermacam-macam maksiat, moral yang moral yang tercela, mencermati berjalannya Pilkada 2024 akhir-akhir ini setelah mempertimbangkan faktor-faktor akhlak, rekam jejak, dan komitmen serta visi dan misinya, dengan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah beristighosa. Kami yang bukan pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi dan bukan mantan presiden, tetapi masyarakat Jakarta yang berdaulat, yang mempercayakan masa depan Jakarta, kampung kita ini, kepada pasangan Mas Pramono dan Bang Dul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami nggak ada tekan kwitansi, ntar aja di rumah. Oke, tar dulu. Ini mau nambahin dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja, boleh ya? Cuman mau negesin. Tadi yang orang tua udah baca. Ini belum tua, yang ini udah tua. Padahal beda-beda tipis. Jadi kami, pertama alim ulama yang saya hormatin dulu. Ini yang saya muliakan. Kemudian Mas Pram yang sama-sama kita hormatin, kita cintain, dan hadirin yang berbahagia. Jadi kita kumpul di sini ini bersilaturahim. Tadi Ustaz Lutfi udah bilang, mudah-mudahan kita dipanjangin umur, dimurahin rezeki. Amin. Ya. Datang dari pelosok kota Jakarta. Memang ada yang kritik sama saya, Mas Pram. Ini saya mesti laporin. Kemarin Ketua BKMT, ada wakilnya? Ya. Ria nelpon saya, pamit. Dia bilang, Bang, kalau porsi kita mah di Al Jazeera kagak ada apa-apanya, kekecilan. Nih ibu-ibu taklim juga bilang begitu, tempatnya kecil bener. Saya bilang ini memang atas permintaan panitia dan atas kesepakatan dengan calon kita. Ntar kalau udah menang, stadion utama kita booking. Amin. Nah, Mas Pram yang terhormat, yang kumpul di sini ini bukan pemerintah. Cek aja deh. Ada wali kota nggak? Nggak ada. Ada camat nggak? Nggak ada. Ada gubernur nggak? Yang ini calon, yang ini mantan. Belum. Ada mantan presiden nggak? Ada. Nggak ada kan? Kemarin dia nyasar, salah alamat. Gaspol. Kami juga bukan penguasa. Penguasa itu terkenal suka manggilin orang, padahal alasannya kagak jelas. Bener nggak? Betul. Kami ini adalah wakil kelompok masyarakat Jakarta. Dari mana-mana kita datang sini. Ya. Kita cuma kepengen satu. Kepengen kota kita ini terus berkembang. Kota ini kampung kita. Kalau ada apa-apa kita mau pulang ke mana? Kota ini adalah tempat kelahiran kita, dan insya Allah juga satu saat barangkali kita akan dimakamkan di kota ini. Amin. Kita nggak punya pilihan. Pilihannya cuma sekarang milih pemimpin yang ntar saya bilangin yang bagaimana. Yang pertama kita kepengen kota kita itu menjadi kota yang maju, benar, yang aman, yang sejahtera, yang berakhlak mulia, dan yang penuh barokah, jauh dari maksiat. Tadi Ustaz Lutfi bilang begitu, Bang Haji Nuri juga bilang begitu. Betul? Nah, dari itu kita kepengen titipin nih amanah ini, titipin ini, pesan ini, harapan kita titipin. Kita titipin, masa titipin orang sembarangan? Nggak mungkin kan, mustahil tuh. Jadi kita titipin pada orang yang nomor satu, amanah. Betul? Nomor 2, istiqomah. Nomor 3, berpengalaman, profesional, dan berakhlak, lebih berakhlak baik. Yang mana orangnya? Nah, dari itu kita titipkan harapan kita ini, harapan kita semua ini kepada Pak Pram, Mas Pram, dan Bang Dul, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tahun 2024 nomor 3. Mudah-mudahan kabul. Amin.
Mari kita takbir 2 kali 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pantun. Cakep. Dari Cikini ke Polonia. Cakep. Naik kereta duduk bertiga. Cakep. Udah 3 nih. 3 begini. Pengen ketemu calon idola. Cakep. Calon idola yang nomor berapa? 3. Nomor 3. Buah matoa dibelah 3. Maaf Den, ente kagak laku Den. Ini tukang pantun saya Mas Bram. Nanti bisa kalau perlu di balai kota kita taruh dia di balai kota buat mantun. Sampai mana tadi itu? Oh, buah matoa dibelah 3. Buah matoa dibelah 3. Yang kita makan manis, enak bener rasanya. Encang, encing, nyak, babe, saudara-saudara semuanya pengen lihat Jakarta menyala dan sejahtera. Pilih calon yang nomor 3. Alhamdulillah. Allahumma fiq ila kumit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mohon maaf suaranya hilang, jadi saya agak akan bicara panjang-panjang. Saya hari ini bersyukur bahwa berada di para alim ulama habaib, tokoh-tokoh yang luar biasa yang memberikan dukungan moral kepada saya pribadi. Saya hampir sebenarnya mengenal panjang para tokoh sebagian besar, termasuk secara khusus Bapak. Dan Bapak Ibu sekalian pasti juga tahu sebenarnya awalnya saya tidak berkeinginan untuk menjadi caleg gubernur. Tetapi saya sudah keliling lebih dari 250 titik. Setiap hari 10-11 titik setiap hari. Akhirnya saya berkesimpulan saya harus fight untuk menang. Kenapa saya berkesimpulan fight untuk menang? Karena saya melihat perbedaan yang luar biasa antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang tidak beruntung. Dan sebagian besar yang tidak beruntung beragama Islam dan Betawi. Maka itulah yang membuat kemudian di beberapa tempat saya menangis. Kebetulan saya juga barusan dari Yayasan Sipitung dari Kabupaten. Apa yang ingin saya lakukan kalau ini menjadi amanah saya? Dalam 100 hari pertama saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah hubungan ulama dan umarah itu penting sekali. Ada 2 yang akan saya lakukan selain menyelesaikan persoalan yang dibawa tadi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah merubah Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota. Salah satu pasal menegaskan bahwa Jakarta harus berwajah Betawi. Maka saya bersyukur dan beruntung, walaupun saya tidak 100% Betawi, minimal nanti menantu saya itu Betawi asli. Harusnya bulan ini nikah, tapi karena bapaknya mau jadi calon sehingga mundur-mundur. Saya akan betul-betul ingin merubah wajah Jakarta. Begitu nanti sampai mendarat di airport, nggak seperti sekarang wajah Jakarta internasional. Nggak ada ornamen Betawinya, nggak ada ini Betawi dan sebagainya. Beda dengan kalau kita ke Jogja, ke Bali, ke Surabaya, ke Balikpapan, selalu ada identitas daerah. Bahkan mohon maaf, balai kota kita sendiri tidak berwajah Betawi, balai kota Jakarta. Maka untuk itu para kiai, para habaib, para alim ulama, para ustazah, saya akan merubah wajah ini menjadi wajah Betawi. Dan itu akan terasa sekali. Bahkan saya akan mewajibkan kalau menjamu tamu nggak lagi pakai teh sama kopi, pakai beda rokok.
Saya akan mewajibkan. Dengan demikian wajah kebetawiannya itu nampak sekali, nggak setengah-setengah. Termasuk di dalamnya acara-acara khusus. Misalnya, mohon maaf, saya kalau ada palang pintu itu kadang-kadang deg-degan. Kenapa deg-degan? Pertama, waktu saya terbatas. Saya pernah palang pintunya 15 menit, saya cuma 5 menit sambutan terus saya pulang. Karena pantun yang lama, silatnya lama, maka ini yang harus dikurasi menjadi baik, menjadi sesuatu yang menarik bagi siapapun termasuk wisatawan kalau datang ke Jakarta. Karena sebagai kota global, wajah Betawinya juga harus tampil internasional, tapi tidak boleh kehilangan wajah keislamannya. Nggak boleh. Jadi itulah yang kedua yang ingin kami lakukan, memang betul-betul Betawinya itu. Yang terakhir, saya ketika diskusi dengan Bijakowi dan sebagainya dan Muhyiddin Hasan, beliau menginginkan adanya makam untuk para alim ulama habaib di Jakarta. Usulan itu menurut saya perlu dipikirkan secara matang, secara baik. Tetapi jangan kemudian kita hanya mikirin yang sudah meninggal aja. Bagi saya lebih penting adalah hubungan secara partnership antara pemerintah Jakarta dengan organisasi-organisasi Islam ini harus secara terbuka, baik transparan. Jangan hanya urusannya urusan kesbangpol saja. Maka ketika kemarin di rumah Mas Anies, ini beliau ada, Kiai Elvi Jawabi menyampaikan kepada saya, bisa nggak rumah dinasnya digunakan untuk pengajian sebulan sekali? Saya bilang, Kiai, kalau perlu setiap hari. Kenapa setiap hari? Didoain setiap hari rumah dinasnya. Atau Bang Boga belum pernah. Setiap hari juga nggak apa-apa, didoain. Semua mau datang. Nasi kebulinya nanti kita yang menyiapkan. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai partnership itu harus terbuka apa adanya dan transparan. Bagi saya, sebenarnya saya tidak ingin hanya jadi gubernur yang beragama Islam. Kemarin Kiai Lutfi juga menjadi saksi ketika saya ketemu Habib Muksin. Pertanyaan aja Habib Muksin kepada saya begini, Mas, boleh nggak Monas digunakan untuk ibadah? Saya bilang, sangat boleh Habib. Tetapi dia itu tangan dulu. Tetapi saya juga harus adil bagi semua agama. Walaupun saya tahu agama yang lain nggak mungkin pakai di Monas untuk itu. Pasti agama Islam yang akan dominan semua. Terus kemudian Habib Hussein tanya, boleh nggak untuk demo? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau mau demo depan balai kota boleh, tapi kalau di Monas enggak. Sehingga demikian intinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hubungan ulama umaranya harus terbuka, transparan, dan menjadi kebaikan bersama. Saya nggak perlu cerita detail, tetapi ini menjadi komitmen saya dan saya bersyukur, sangat bersyukur baru kali ini yang namanya pemilihan gubernur Jakarta akan ayam. Nggak ada ceritanya yang namanya Forkabi sama MBR sekarang kompak sekali, itu nggak ada. Dulu ada, kalau di sana Forkabi, di sini MBR. Atau anak Abah sama Ahoker, nggak ada. Ini lebih dalam lagi. Maka untuk itu saya bersyukur saya bisa mengajak semuanya dan mudah-mudahan ini menjadi modal sosial yang luar biasa bagi kita semua. Dan kalau diizinkan dan diamini oleh semuanya, didoakan oleh semuanya, mudah-mudahan pilkada ini satu putaran saja. Karena saya meyakini seperti yang disampaikan oleh Haji Nuri ke Kiai Lutfi, kalau alim ulama sudah begini, nggak ada yang bisa lain.
ini ketika kemarin dengan Mas Paul, saya udah acara berikutnya dengan Mas Anies nih soalnya di Blok S. Terakhir dari saya mau doa restu, mau doanya, mau dukungan, mau supportnya. Dan saya kalau nanti insya Allah ini memang benar-benar rezeki saya, amanah saya Bang Boke ingin ada acara begini. Sekali lagi ketika saya sudah menjadi gubernur, apa yang saya ucapkan tolong ditagih. Saya nggak mau ditagih di kemudian, saya maunya ditagih sekarang. Itulah yang menjadi pengingat bagi saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, doa sekarang doa Kiai Mahdum. Silakan Kiai Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil fatihah wa atama bismihi al-karamah. Bijahika ya Allah, bijahika ya Rasulullah, bijahi man unzilat 'alaihi al-Fatihah. Wa ja'alna Fatihah wa 'alaihi. Natawassalu ilaika ya Allah bijahil Mustafa. ونتوسل إليك يا الله بالصلاة على المجتبى وكرامة الأولياء. اللهم كن لهما ولا عليهم. اللهم كن لهما ولا عليهم. اللهم كن لهما ولا عليهم. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayo siap ya? 3, 3, 3. Oke, sekali lagi. 3, 3, 3. Oke, terima kasih. Baik hadirin hadirat yang berbahagia. Ya silakan yang mau bersolat asar silakan, atau bersantap sore atau santap malam silakan. Nah, ini saya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Ya.